Anak ini melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Satu monster di sekujur tubuh adalah api menunggang kuda. Bidik dia. Lawan memegang pedang dan bergegas ke arahnya. Anak itu tiba-tiba membuka pintu mobil. Monster itu baru saja pecah seperti itu. Tapi bahayanya belum berakhir. Semakin banyak monster yang datang. Apa yang terjadi? Cerita dimulai tadi malam. Bocah itu menemukan pedang yang terbuat dari perak di reruntuhan. Di bawah iming-iming rasa ingin tahu. Anak itu tanpa ragu mengeluarkan pedang. Tidak tahu bahwa dia akan mendapat masalah dengan pedang ini. Tengah malam. Pedang di lemari mulai berkedip dengan sinar cahaya. Pada saat yang sama, ada suara aneh di luar jendela. Anak itu dengan hati-hati mendekati jendela. Tarik gorden perlahan. Ada satu ksatria merangkak dari tanah. Dia menatap bocah itu dengan kejam. Lihat adegan ini. Jack Boy merasa tidak enak untuk sesaat. Satria itu dengan cepat mendobrak masuk ke dalam rumah. Jack ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Anak itu hanya bisa lari ke kamarnya. Tapi detik berikutnya, pintu kamar ditendang oleh insinyur. Dalam keadaan darurat Jack membuka pintu lemari. Ingin mengeluarkan pedang harta karun dan melawannya untuk pertandingan. Akibatnya, lawan hanya mengayunkan pedangnya. Pedang itu langsung terhempas. Lalu, Satria itu mulai menyerang dengan hiruk-pikuk. Untungnya Jack cepat menghindari 3 gerakannya. Tetapi dengan sangat cepat bocah itu ditekan ke dinding olehnya. Satria itu segera mengangkat pedangnya. Saat bocah itu dalam bahaya, Satria menghilang. Menjadi abu tepat di depan mata anak itu. Jack cecelat Lin Moho. Ketika bocah itu sadar kembali, dia menemukan ada pria aneh tergeletak di lantai. Ternyata dia baru saja menyelamatkan bocah itu. Kata pria itu kepada Jack. Besok pergi ke toko ayam goreng untuk menemukannya. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi burung gagak dan terbang. Hal yang aneh terjadi, bagaimana Jack bisa tidur? Dia menemukan teman sekelas. Kecerdasannya, pemahamannya di malam hari. Setelah mengamati, Ben menemukan bahwa gagang pedangnya diukir dengan string Latin. Kemudian menemukan petunjuk dalam sebuah buku. Tidak mengharapkan ini adalah pedang legendaris. Langit cerah. Keduanya membawa pedang ke toko ayam goreng. Pria itu memberitahu mereka. Pedang ini awalnya dimaksudkan untuk segel penyihir Morgana. Sekarang pedang terhunus. Morgana juga bisa melepaskan segelnya. Satria Andit adalah anteknya. Mereka akan bangun di malam hari. Dapatkan pedang ini. Dan Morgana akan pimpin ksatria untuk menghancurkan umat manusia. Saat gerhana 3 hari kemudian, hanya menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Singkirkan dia sebelum gerhana terjadi. Bisa menyelamatkan dunia. Ketika Jack mendengarnya, dia bingung. Dia menjatuhkan pedangnya dan pergi. Hasilnya baru sampai di depan pintu. Pintu tiba-tiba terbanting menutup. 2 orang menoleh untuk melihat. Pria itu berubah menjadi pria tua. Ketika dia berdiri, pada saat yang sama benda-benda di sekitarnya juga terbang ke udara. Satu sihir yang kuat muncul. Benar-benar tidak berkedip. Karena selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Jangan lihat dia seperti remaja. Dia sebenarnya adalah guru Harry Potter, Merlin. Dia menciptakan kilat dan lepaskan sihir yang kuat. Ajak 2 anak laki-laki untuk melihat penampilan dunia berikutnya. Apalagi katanya, hanya Jack yang bisa menghentikannya. Penyihir Morgana melihat akhir dunia. Keduanya tertegun sejenak. Di malam hari mereka pergi ke tempat mereka mengambil pedang. Mencari pintu masuk ke dunia bawah tanah. Saya tidak mengharapkan 2 teman sekelas lainnya. Ikuti mereka di sini juga. Jack kemudian menceritakan semuanya kepada mereka. Begitu 2 orang ingin terus bertanya lebih banyak. Tiba-tiba terdengar suara puing-puing di kejauhan. Anak buah Morgana. Satria mayat hidup merangkak naik dari tanah. Teman sekelas Jim diancam jatuh dan duduk di tanah. Satria itu mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah bocah itu. Untungnya Jack bisa menyelamatkan Jim dengan pedang tepat waktu. Mereka dengan cepat berlari ke tempat yang tinggi. Melihat para ksatria datang, Ben melihat sekeliling. Menemukan beberapa tangki minyak di sebelahnya. Jadi mereka bergabung untuk membuang tangki minyak. Api langsung mengelilingi para ksatria. Tapi mereka menemukan ksatria. Tapi aku tidak takut api. Ketika mereka melihat situasi yang tidak menguntungkan, mereka dengan cepat melarikan diri.
Ksatria yang menggunakan pedang mengikuti di belakang mereka. Tidak ada satu orang pun di jalan sekarang. Karena ketika ksatria datang, seluruh dunia tidak bergerak. Orang yang tidak tahu ini, semua akan dalam keadaan menghilang. Ketika ksatria mengejar ke tempat itu, Jack membuka pintu mobil. Ksatria memicu percikan api. Dalam sekejap, itu berubah menjadi banyak bagian. Saat ini, Mary melihat sebuah mobil. Gadis itu langsung menarik pedal gas. Mary mengambil keuntungan dari mobil. Berulang kali menikam para ksatria. Setelah mereka mengalahkan para ksatria, dunia segera kembali normal. Kursi pengemudi tiba-tiba muncul seorang wanita tua. Semua orang langsung ketakutan setengah mati. Untungnya Mary tidak salah mengira rem untuk pedal gas, menghindari kecelakaan mobil. Maka demi meningkatkan kemampuan bertarung mereka, Merlin memimpin mereka ke dunia lain. Dia pertama kali menggunakan sihir untuk membuat tempat pedang. Lalu panggil lagi 4 pohon raksasa menjadi iblis untuk melatih mereka. Ketika mereka setengah selesai, pohon itu tiba-tiba menjadi hitam. Penyihir Morgana lah yang mengendalikan mereka. Mereka mengikat anak-anak itu. Tepat ketika mereka akan diseret ke neraka, Merlin tiba tepat waktu. Kemudian Merlin karena habis terlalu banyak kekuatan, jadi jatuh ke tanah. Katanya kepada anak-anak, hanya bisa mengandalkan mereka malam ini. Setelah omong itu, berubah menjadi burung gagak dan terbang menjauh. Saat malam tiba, ksatria mayat hidup muncul lagi. Mereka buru-buru naik, lari ke hutan. Ben tidak hati-hati di tengah jalan, jadi dia jatuh. Ksatria menekannya di pohon. Pada saat bahaya, Mary kembali tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tapi mereka tidak bisa memotong ksatria dari awal sampai akhir. Dan jumlah ksatria meningkat. Di saat bahaya, Jack memimpin semua orang untuk melompat dari tebing, bersembunyi di tepi. Tapi para ksatria karena mereka berlari terlalu cepat, jadi jatuh ke laut. Setelah fajar, Merlin yang memulihkan sihir juga telah tiba. Karena akan ada gerhana matahari besok, jadi hari ini perlu untuk membunuh Morgana. Jika tidak, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Di bawah bantuan Merlin, mereka yang memakai peralatan dapat menemukannya. Pintu masuk ke dunia bawah tanah. Tapi begitu masuk langsung disergap 3 teman. Semua diikat oleh pohon. Setelah bertemu Morgana dengan mata sendiri, Jack langsung mengaku kalah. Bocah itu memutuskan untuk menyerahkan harta itu padanya. Dia melihat bahwa bocah itu tidak menimbulkan bahaya baginya. Lalu lepaskan kewaspadaan. Tidak berharap Jack tiba-tiba memukul terbalik. Berikan Morgana pisau yang fatal. Teman Jack juga selamat. Tapi ini belum berakhir. Di hari berikutnya, Jack baru saja bangun. Temukan seluruh dunia ditelan oleh kegelapan. Satu tentara ksatria mayat hidup bangkit dari tanah. Kita memakai baju besi. Di tangan memegang pedang panjang menunggang kuda neraka. Semua ksatria mayat hidup untuk pertama kalinya berkumpul bersama. Mereka ingin menyerang sekolah. Karena Jack bersembunyi di sana baru tadi pagi. Setelah mereka mengetahui bahwa penyihir Morgana belum mati, mereka cepat pergi ke sekolah. Berteriak ke seluruh sekolah untuk bergabung dalam pertempuran ini. Di depan sekolah, mengatur mobil, lagi mengatur lebih banyak rintangan di koridor. Tunggu pertempuran dimulai. Setelah bulan menelan matahari sepenuhnya, Ksatria Andit melancarkan serangan. Mereka dengan cepat masuk ke garis pertahanan pertama. Siswa yang menunggu di pintu segera menyalakan mobil. Dimusnahkan dalam sekejap. Ksatria mayat hidup pertama. Tetapi ketika tim kedua masuk, mereka tidak memiliki cara untuk mengarahkan mobil ke arah yang benar. Semua mobil saling bertabrakan. Jelas mereka tidak bisa memarkir SIM mereka. Setelah menembus garis pertahanan pertama, Ksatria Andit menyerbu ke dalam koridor. Lalu Jack memerintahkan siswa pada saat yang sama menarik tali di tanah. Mereka benar-benar tidak responsif. Mereka semua jatuh ke tanah, bersama dengan organ-organ yang diatur dengan cermat oleh anak-anak. Tentara ksatria semuanya menderita kerusakan berat. Setelah menggunakan semua organ, kedua belah pihak mulai bertarung. Sayangnya jumlah pasukan musuh sangat banyak. Tidak lama kemudian, para siswa segera jatuh ke posisi yang lemah. Tidak ada jalan. Mereka hanya bisa mundur ke atap. Beberapa saat kemudian pasukan ksatria dikepung. Sekolah tidak memiliki celah. Lalu,
Sang penyihir Morgana muncul. Dia akan secara pribadi menghancurkan anak-anak. Jack melihat ini dan dengan cepat mengeluarkan pedangnya. Mendapatkan perhatiannya. Yang dimanfaatkan Ben. Serangan kejutan. Mereka bergabung menggunakan rantai. Mencekiknya sampai mati. Lihat kesempatan telah datang. Dua tangan Merlin mulai menyerap udara dengan cepat. Melepaskan sihir super kuat. Memanggil badai angin pusaran air. Morgana terjebak di dalamnya. Jack memakai topi. Lompat turun. Melompat di beberapa Morgana. Berurusan dengannya dengan pedang harta karun. Akhirnya kekuatan di tubuhnya berubah menjadi gelombang yang kuat. Dalam sekejap dia menghancurkan semua ksatria mayat hidup. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Di bawah komando Jack, dunia telah dipulihkan seperti semula. Oke, sampai sini hari ini.